Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Oke, nah sekarang kita akan memasuki bab 5 ya, mengenai bangun datar. Oke, hal pertama yang terlintas di pikiran kalian apa ketika mendengar kata bangun datar? Coba ayo. Ya, bangun datar itu ada apa aja sih? Hanya ya yang sudah kalian pelajari sewaktu sekolah dasar itu ada segitiga, ada segi empat ya, dan segi empat tuh masih banyak ya jenisnya, ada trapesium, persegi panjang, persegi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai dulu nih ya, mengenai masuk ke sifat bangun datar. Oke, yang pertama itu ada garis ya. Coba di sini Bapak punya dua titik ya, titik A dan titik B. Oke, titik A sini, titik B sini. Oke, titik disimbolkan dengan huruf besar ya, huruf besar. Oke, nah katanya di sini kalau misalnya kita menarik garis yang melewati titik A dan titik B, jadi harus melewati dua-duanya ya, maka tidak ada garis lain yang melewati titik A dan B, jadi cuma ada satu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis dari sini nih, anggap ini garis lurus. Nah, kalau lurus, jadi cuma ada satu, nggak akan ada lagi di garis yang lain ya. Namun ada banyak garis yang melewati satu titik A. Yang melewati titik A kan banyak ya, misalnya ini, terus ini, dan seterusnya ya, yang B juga. Tapi yang melewati dua titik itu cuma ada satu. Nah, titik yang melalui garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB. Yang garis yang dimaksud adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga kedua arah. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah di sini ada tiga nih ya. Yang pertama, garis yang melalui titik AB tadi disebut garis AB. Jadi satu garis ini ya, cuma ada satu yang melalui dua titik. Dua-dua titik ini terlewati oleh satu garis ya. Nah, ini itu disebut garis AB. Ini tuh artinya masih panjang ke sana ya. Bisa juga disimpulkan dengan tanda panah ya. Jadi masih perpanjang ke kanan dan ke kiri. Nah, yang kedua ada segmen garis atau ruas ya. Segmen dan ruas itu sama. Ruas garis ini sama aja. Jadi garis yang dimulai dari titik A sampai titik B disebut ruas garis atau segmen garis ya. Jadi batasnya tuh di situ, mulainya dari A, ujungnya di B ya, atau kebalikannya, mulainya dari B, ujungnya di A. Jadi nggak diperpanjang kayak yang tadi. Nah, kemudian ada sinar garis. Sinar garis itu garis yang diperpanjang ke arah B dimulai di titik A. Jadi dimulainya dari sini, dari A, terus melewati B dan terusnya masih panjang ini tuh ke sana. Nah, kalau misalkan sinar garis BA berarti mulai dari B dipancarkan ke A misalkan ya, sinar garis. Oke. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya tadi kan garis ya. Titik garis. Nah, sekarang itu sudut. Sudut ya, sudut. Nah, ini contoh sudut tuh kayak gini nih. Sudut pada gambar berikut ini
dibentuk dari dua sinar garis. Yang satu sinar garis OA dan OB. Nah, yang memanjang mulai dari 0. Nah, titiknya itu dari 0, dari sini. Ya, kemudian kan ke A nih, itu sinar garis. Ya, dalam hal ini O disebut titik sudut. Jadi si O ini titik sudutnya di sini. Titiknya mulai dari sini, garisnya memanjang ke sini. Nih, ini tuh OA. Kemudian ini OB nih. Oke, sorry. Ya. Nah. OA dan OB disebut sisi sudut atau kaki sudut sama aja. Nah, ya. Sisi sudut. Jadi si ini OA dan OB itu kaki sudut atau sisi sudut sama aja. Nah, untuk menyatakan sudut, kita menggunakan simbol ini nih. Simbol ini, ya. Kalau misalkan titik sudutnya di O, berarti nulisnya kayak gini. Bacanya sudut AOB. Ya. Kita menulis AOB untuk menyatakan ukuran sudut, misalnya sudut AOB itu 40%. Jadi, ya, sudut misalkan ABC, berarti, ya, sudut apa lagi? Sudut CAB misal, dan seterusnya. Oke, kita lihat lanjut. Nah, catatan katanya di sini. Catatan, sudut AOB pada gambar di atas dapat ditulis sudut BOA dan dapat ditulis secara sederhana sebagai sudut O. Atau kita juga dapat menggunakan sembarang simbol, misalnya sudut A. Oke. Ya, ini kan tadi ya sudut AOB ya. Sudut AOB ya. Nih. A dari sini, O, B. Kemudian bisa juga sudut BOA, BOA, atau sudut O. Si huruf tengahnya aja yang ditulis, atau bisa juga dengan sudut A kecil ya di sini. Nah, di sini ada beberapa sudut juga nih. Ya. Yang pertama itu adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip itu sudut yang besarnya di antara atau lebih besar dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat, berarti besarnya itu 1 derajat sampai 89 derajat ya. Bisa juga koma ya, bentuknya kayak gini nih sudut lancip tuh. Lancip ya, ujungnya itu lancip ya. Nah, si sudutnya itu yang ini nih ya. Nih, sudutnya itu yang ini nih ya. Nah, si sudut. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus tuh kayak gini nih. Yang dari kiri ke kanan lurus. Nah, besarnya itu sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu kayak gimana? Ini kayak gini bentuknya. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut siku ya. Ini membentuk siku-siku. Nah, besarnya sudut siku-siku itu 90 derajat. Biasanya kalau sudut siku-siku itu digambarkan dengan kayak gini nih. Nah, ada seperti ini ya. Nah, itu
sudut. Oke. Nah, jenis-jenis sudutnya tuh kayak ada juga nih. Sudutnya itu pertama, kalau siku-siku ukurannya 90 derajat. Kalau lancip di antara 0 derajat dan 90 derajat. Tumpul itu di antara 90 dan 180. Lurus itu ukuran 180. Dan yang terakhir refleks itu sudutnya di antara 180 dan 360. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tempat kedudukan relatif dua garis ya. Jadi kalau misalnya ada dua garis ya. Nah, garis itu dituliskan ya dengan huruf kecil. Jadi garisnya huruf kecil. Ya, contohnya nih L dan M. Nah, kalau misalnya ada dua garis, letaknya itu kemungkinannya ada dua ya. Kedudukannya itu berpotongan yang pertama atau tidak berpotongan ya. Makanya jika sudut pada titik potong dua garis L dan M merupakan sudut siku-siku, maka dikatakan bahwa dua garis tersebut tegak lurus ya. Nih, kalau ada dua garis kemudian membentuk titik potong. Titik potong itu mana? Nah, ini titik potong tuh. Dan merupakan sudut siku-siku nih, kayak tadi aku bilang. Simbolnya kayak gini nih, siku-siku tuh. Ini ada yang warna merah. Maka dikatakan sudut itu tegak lurus ya. Jadi benar-benar tegaknya ke atas terus lurus. Nah, simbolnya tegak lurus itu kayak gini. Ya. Nih. Tulisnya tuh L tegak lurus M. Ya, jadi udah ketahuan bahwa L itu kan garis karena simbol garis adalah huruf kecil, tegak lurus M. Jadi ini garis L tegak lurus dengan garis M. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau misalnya dua garis tegak lurus, maka dikatakan garis yang satu tegak lurus dengan garis yang lain. Oke, ini tandanya. Jika L tegak lurus M, maka L tegak lurus M, dan M tegak lurus L. Jadi L tegak lurus M itu berlaku kebalikannya juga. Kemudian, nah di sini ada dua garis, ya, garis L yang pertama dan M. Jika dua garis pada bilang tidak berpotongan, ya, kita katakan bahwa garis L sejajar garis M. Jadi kalau nggak berpotongan itu kemungkinannya itu bisa sejajar ya. Nih, simbolnya kayak gini. Ya, dibacanya L sejajar M. Ya, garis L sejajar M. Contohnya apa coba kalau di kehidupan nyata? Kalau garis yang sejajar tidak akan berpotongan. Ya, itu salah satunya itu tangga. Selain tangga ya, itu rel kereta api juga sama. Oke. Nah, kemudian jarak. Oke, di sini ada gambar nih, ya. Dari titik ada titik A, ada titik B. Ya, kemudian ditarik garis. Ya, ada berapa garis nih? 1, 2, 3, ya, 4. Ya. Katanya di sini segmen garis AB adalah yang terpendek. Ya, jadi segmen garis AB itu adalah jarak A ke B. Contohnya misalkan di sini 4 cm, artinya segmen garis AB adalah 4 cm. Itu. Oke. Kalau misalnya ada yang jadi kebingungan atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ya.